Selalu ada yang pertama untuk semua hal. Kadang, kita harus lepas sejenak dari hal yang biasa kita lakukan untuk menemukan hal-hal baru. Tidak semua akan berujung manis, tapi hidup dalam rasa penasaran karena tidak pernah mencoba itu lebih pahit. Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan dan 161 desa. Salah satunya adalah Kecamatan Sungai Pinang, Desa Sungai Pinang II, tempat kita melaksanakan kuliah kerja nyata. Desa Sungai Pinang II memiliki jumlah penduduk 3.178 jiwa yang terdiri dari 5 RT dan 10 dusun. Posko kita terletak di Dusun 3 RT 5. Biasanya kalau warga bertanya di mana posko anak KKN, kita akan menyebutnya dekat jembatan Jibul. Karena posko kita berseberangan dengan jembatan Jibul yang pada saat itu di bawahnya tidak ada air yang mengalir layaknya seperti kali. Karena pada saat itu kondisi sedang kemarau. Kendala apa saja yang sering dialami di desa ini? Kendala di desa ini kekeringan air, kemarau panjang, pumpnya mulai rusak, tidak ada kemajuan di desa ini, pumpnya sering-sering macet-macetan. Kita mendapati masalah pada saat itu. Air yang tidak mengalir untuk kita mandi dan mencuci membuat kita sulit untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, kita tidak bisa melawan kondisi pada saat itu. Air yang hanya mengalir 2 hari sekali membuat kita seperti hilang akal. Tetapi untungnya warga sekitar membantu kita dengan membolehkan kita mengambil air sumur mereka untuk kita mandi. Potensi yang dimiliki dari Desa Sungai Pinang II ini apa saja, Pak? Kalau potensi ini Desa Sungai Pinang II ini pertama dari bidang pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Terlepas dari masalah itu semua, di Desa Sungai Pinang II memiliki potensi sosial yang cukup baik bagi warga sekitar. Mata pencarian warga sekitar banyak yang terjun di bidang perdagangan, mulai dari bahan pokok hingga perabotan rumah tangga. Selain itu, yang menonjol di Desa Sungai Pinang II adalah penjualan kemplang, karena sebagian warga di desa memiliki pekerjaan sebagai pembuat kemplang. Selain pedagang, ada juga yang berprofesi sebagai petani dan beternak. Oktober 2023, kita melaksanakan kegiatan penyerahan mahasiswa KKN ke kantor Camat Sungai Pinang. Ada 17 program kerja yang telah kami siapkan untuk melakukan kuliah kerja nyata di Desa Sungai Pinang II. Pertama, kita membersihkan musola atau langgar yang kebetulan sudah lama tidak digunakan, karena warga sudah membangun masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Babu Salam. Kedua, kita membantu ustadz dan ustazah yang ada di Masjid Babu Salam untuk mengajari adik-adik mengaji setiap hari Sabtu. Ketiga, setiap hari Jumat atau Sabtu sore, kita melakukan senam bersama ibu-ibu dan warga Desa Sungai Pinang II untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan warga sekitar. Keempat, pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, biasanya kita dan para remaja di Desa Sungai Pinang II mengisi waktu luang dengan bermain voli di lapangan yang ada dekat posko kita. Yang kelima, mengingat pada saat itu kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja yang dikarenakan oleh pembakaran hutan liar, maka dari itu kita berinisiatif untuk membuat sosialisasi tentang dampak kabut asap bagi kesehatan yang kita laksanakan di SD Muhammadiyah 21 dan SD 01 Sungai Pinang. Keenam, kita melakukan sosialisasi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar, dengan tujuan agar siswa-siswi dapat menjaga kesehatan dan dapat terhindar dari kuman serta penyakit. Ketujuh, kita melakukan sosialisasi tentang cara membuat media interaktif menggunakan aplikasi Canva. 8.
kita melakukan kegiatan yang bernama KKN Mengajar. Di sini, kita mengajarkan kepada adik-adik yang ada di Desa Sungai Pinang II untuk belajar membaca, menulis, berhitung, bahkan mengaji. 9. Kita mengajar di SD Muhammadiyah 21 Sungai Pinang, yang kebetulan ada 2 guru yang sedang cuti, sehingga kita bisa menggantikan guru yang sedang cuti untuk mengajari siswa-siswa yang ada di SD 21 Muhammadiyah Sungai Pinang. 10. Kita membuat tanaman toga atau biasa yang kita sebut dengan tanaman obat keluarga, seperti kunyit, sereh, sambiloto, pandan, bidara, dan juga kencur. Yang ke-11, kita melakukan gotong royong di area sekitar lapangan voli serta juga kantor desa di Sungai Pinang II. 12. Untuk memperingati Hari Pahlawan, kita melaksanakan kegiatan Semarak Hari Pahlawan dengan mengadakan pawai, lomba fashion show, lomba mewarnai pahlawan, hingga lomba puisi tentang pahlawan. 13. Setiap di awal bulan minggu kedua, di Desa Sungai Pinang II rutin mengadakan kegiatan posyandu untuk mengecek kesehatan para warga sekitar. 14. Kita mengadakan kegiatan Festival Anak Soleh yang dilaksanakan di Masjid Babu Salam dengan 3 jenis lomba yang diadakan, mulai dari azan, kaligrafi, serta hafalan surat-surat pendek. 15. Kita membuat kotak sampah dari botol bekas. 16. Kita membuat display atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh para guru di SD Negeri 01 Sungai Pinang agar dapat membantu dan memudahkan guru-guru pada saat mengajar di kelas. Yang terakhir, kita membuat kenang-kenangan di Desa Sungai Pinang II dengan membuat plang pembatas dusun, mulai dari dusun 1 hingga dusun 5. Tidak terasa waktu untuk kita melaksanakan KKN akan berakhir. 40 hari bukanlah waktu yang singkat. Yang awalnya kita tidak mengenal satu sama lain menjadi kenal. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Luka akibat sebuah perpisahan selalu menjadi yang terperi di antara luka lainnya. Bagaimana tidak, perpisahan adalah batas dari kebersamaan yang entah kapan akan terulang.